8 bilang gini, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Manusia boleh merancangkan yang buruk, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Dunia mungkin bisa merancangkan yang buruk, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Siapapun yang bikin corona kan saling menyalahkan kan. Tapi saya yakin dan percaya, kalaupun kita melewatinya, Tuhan juga bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang percaya. Sudah percayakan hal itu? Ya. Di gereja kita juga dalam pelayanan di Alpha Omega juga bersama Son of Praise, kita juga melewati momen yang gak mudah karena corona. Tapi kita juga melihat Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. So, saya ingin mengajarin kita satu lagu baru ini. Lewat setiap musim, lewat setiap proses, Dia Tuhan yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Boleh sama-sama lagi dalam setiap musim bersama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Yes, ya. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan yang percaya sekali. Kau Tuhan, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhan, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa dengan
dalamnya yang memberi kekuatan. Yes God, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kemudian tetap percaya malam ini, setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Perkara yang harus kami lewati hari-hari ini, beban yang harus kami tempuh hari-hari ini, tantangan yang harus kami hadapi hari-hari ini, kami tahu kekuatan kami dari Tuhan. Dan biarkan itu semua membentuk kami semakin serupa dengan Tuhan kami. Setiap kali kami ada di tempat ini, setiap kali kami berdoa, apapun proses hidup yang Tuhan izinkan, help us to be more and more like Jesus. Every day, every month, every year, to be more like Jesus. Yang mau semakin serupa dengan Yesus, bersama kita berkata, Amin. Thank you Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita masuk ke bagian pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, well, saya ingin mengajak kita malam hari ini untuk merenungkan pembahasan. Saya tanya juga sama Bapak Ibu Gembala tadi ya. Tema tahun ini berbicara tentang integrity. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang mujizat, miracle. Semua orang suka miracle ya. Ya, semua orang suka mujizat. Yang tetap suka mujizat boleh angkat tangannya, Bapak Ibu sekalian ya, kita semua. Nah, saya itu pernah ditanya gini sama satu orang, Pastor, gimana caranya saya jadi kurus, tapi saya tidak mau olahraga, saya nggak mau diet, tetap makan yang enak-enak, tapi langsung kurus. Gimana caranya? Waktu saya ditanya itu saya juga bingung. Ini jawabnya seperti apa ya? Kalau menurut Tante gimana Tante enaknya? Orang seperti ini. Saya mau kurus, tapi nggak mau olahraga, nggak mau diet, tetap mau makan yang enak, tapi mau kurus. Oh, saya bingung kan jawabnya gimana? Terus saya tanya gini, ada mujizat nggak Pastor? Ada mujizat nggak menurut Anda? Hah? Nah Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali ketika kita membahas tentang mujizat, ya, kita itu gini, yang kita mau yang terjadi itu kita sebut mujizat.
Kalau yang kita inginkan yang terjadi, dan kita akan berkata itu adalah mujizat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, seandainya gini, kita doa minta A, kemudian Tuhan kasih B, itu mujizat atau bukan? Kalau saudara minta B, Tuhan kasih C, itu mujizat atau bukan? Yuk kita lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua A terlebih dahulu. Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ada di PowerPoint-nya? Wow, munculnya Alkitab. Nah, siap, mantap. Oke. Thank you by the way for helping. Yes. Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang kedua. Sip. Nah, ya ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Cuma Pastor Benny yang bawa Alkitab ya, yang lainnya nggak bawa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya kita baca bersama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata. Sampai di situ dulu. Nah perhatikan gini. Saya yakin mungkin pastor pernah menjelaskan bagaimana konteks orang Yahudi tentang orang yang kusta. Ya, orang yang kusta lebih dari sekedar dia punya penyakit kulit atau penyakit secara fisik. Orang yang kusta mereka punya isu yang lebih besar adalah gini, bagaimana mereka dikucilkan atau diisolasi dari orang lain. Bahkan dikatakan gini, orang yang sakit kusta mereka hidup menyendiri, bahkan gini, mungkin mati menyendiri. Dan kalau mereka berjalan di jalan umum, ya, seandainya mereka berjalan di jalan umum, orang akan menghindari mereka dan mereka juga harus berkata gini, najis, najis, najis. Karena apa? Karena mereka punya penyakit kusta. Nah, kalau kita melihat konteks ini gini, sakit kulit satu hal, tapi dikucilkan dan disingkirkan itu sakit hati yang begitu dalam. Yang setuju dengan saya katakan yes. Dipisahkan dari komunitas, dipisahkan dari orang yang dicintai, dipisahkan dari keluarga, dari realita, itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Nah ini terjadi dengan pria ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya membayangkan dia lonely banget. Saya membayangkan dia desperate banget. Saya membayangkan dia miserable banget hidupnya. Bahkan seakan-akan mungkin dia merasa gini, Tuhan, hidupku ini cuma nunggu mati. Dan seakan-akan mungkin gini, kematian ini yang akan menuntun dan mengiringi langkah-langkah terakhir dalam hidupku. Dan dia pun sendirian. Tapi di momen ini yang menarik adalah gini, waktu dia dengar Yesus yang dapat menyembuhkan orang kusta ini, dia sujud menyembah kepada Yesus. Nah saya pikir inilah hal yang baik sekali, ini hal yang bagus sekali. Karena apa? Kalaupun Anda duduk di tempat ini, Anda merasa aku lonely, aku sendirian. Sebagian orang mengasingkan aku, menyingkirkan aku. Kalau Anda duduk di tempat ini, Anda merasa aku hopeless. Kok rasanya hidupku nggak diberkati ya? Rasanya hidup penuh dengan banyak tenang. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti orang kusta ini, Anda bisa datang kepada Yesus. Dan ini kabar baiknya, Yesus datang ke dunia untuk didekatin oleh orang-orang yang gak sempurna seperti orang kusta ini, dan juga seperti saya, dan juga seperti kita semua. Yang sudah saya katakan yes, ya. Nah, dari pembelajaran ini ada beberapa pelajaran iman yang bisa kita pelajari. Anda siap ya? Kita lihat yang pertama adalah ini, poin yang A. Poin yang A adalah ini. If you will. Kalau engkau mau, ini poin yang pertama yang A. Kita lihat dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-2b. Ayat yang ke-2b. Siap ayatnya? Ayat yang ke-2b. Oh sorry, sebelumnya. Ya, nggak ada ya? Oke, it's okay. Nah, perhatikan gini Bapak Ibu. Nah, ini waktunya Anda belum keluarin Alkitab Anda. Hanya Pak Benny aja yang keluarin. Nah, Matius 8 ayat yang ke-2b, dia bilang gini, orang ini setelah dia sujud menyembah,
dia kemudian berkata kepada Yesus ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat ini mentahirkan aku. Ini menarik sekali kata-kata ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Ini menarik sekali. Dia tidak merintah-merintah Yesus, ya. Yesus sembuhin, sembuhin, Yesus sembuhin. Enggak, dia enggak gitu. Dia tidak mendikte Yesus. Dia juga tidak ngetes Yesus. Dia tidak berasumsi tentang kemampuan Yesus. Tapi dalam kerendahan hatinya, dalam kehancuran dirinya, dia berkata gini, Tuhan, jika Tuhan mau, if you will, Tuhan dapat mentahirkan aku. Alias dia sedang berkata gini, perhatikan gini, Yesus, aku tahu Yesus dapat menyembuhkan. Yesus, aku percaya Yesus dapat menyembuhkan. Bahkan dia gini, aku memohon Yesus untuk menyembuhkan. Tapi, perhatikan ini, dia berserah pada kehendak kedaulatan Tuhan yang terbaik. Makanya dia bilang apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Artinya apa? Aku tahu kok Yesus, kamu mampu menyembuhkan. Aku bukan hanya tahu, aku percaya kamu dapat menyembuhkan. Aku bukan cuma percaya, aku mohon kamu dapat menyembuhkan. Tapi, kata orang ini, aku berserah pada kedaulatan kehendak Tuhan yang terbaik. Nah, mohon maaf ya, bicara mujizat seringkali, mujizat kita pikir itu adalah hal yang kita mau dan itu terjadi, itu mujizat. Wah, saya doa A, Tuhan jawab A, mujizat. Bapak Ibu saudara sekalian, mujizat kita seringkali mikir gini, saat yang kita harap itu terjadi, itu mujizat. Kadang malah gini sebagai orang, mujizat itu gini, aku ngotot sama Tuhan dan Tuhan harus nurutin aku dan Tuhan turutin aku, itu mujizat. Wah Pak, kalau saya berdoa Pak ya, saya harus berdoa dengan detail. Tuhan, saya mau A, saya ngotot sama Tuhan, saya minta A, saya pokoknya berdoa yang sekeras mungkin, pokoknya sepercaya mungkin, semua tentang kita dan kekuatan kita. Dan kalau terjadi kita bilang mujizat. Mohon maaf ya, kecewa datang dari mana? Waktu kita maksa dan tidak terjadi, kita kecewa sama Tuhan seringkali. Benar gak? Itu realita. Tapi belajar dari orang ini, dia gini, aku tahu Yesus dapat menyembuhkan. Bukan cuma tahu, aku percaya Yesus dapat menyembuhkan. Bukan cuma percaya, bahkan aku mohon Yesus menyembuhkan. Tapi aku berserah pada kehendak kedaulatan Tuhan yang terbaik. Sehingga pertanyaannya dari cerita ini, poin yang pertama adalah gini, seberapa nyaman kita dengan kehendak Tuhan? Seberapa nyaman? Kalau kita minta A, udah ngotot, udah sampai berdarah-darah minta A, Tuhan kasih B, maunya Tuhan B, nyaman gak kita dengan kehendak Tuhan? Kalau orang lain saksi, wah saya doa A, Tuhan kasih saya A, wah mujizat, Pak saksi Pak. Tapi kalau orang minta A, dikasih Tuhan B, jarang saksi loh. Jarang saksi. Saya minta A, saya nggak dikasih sama Tuhan. Tuhan kasih saya B. Ya. Gimana nih? Ini nggak mujizat. Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi orang ini, belajar dari orang ini, kalimat yang powerful. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar ini. Healing versus cleansing. Kesembuhan versus penyucian. Yang menarik dari cerita ini, kita kembali ke Alkitab kita ya. Di ayat yang ketiga, tadi kan orang ini bilang ya, dia sujud menyembah Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Ayat yang ketiga, perhatikan gini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ush. Coba Anda bayangkan, jadi orang kusta ini. Saya membayangkan jadi orang kusta ini, perhatikan gini, selain dia punya penyakit kulit, yang terlebih adalah gini, dia itu diasingkan, dia dikucilkan,
Dia terisolasi. Nah, bayangkan setelah sekian lama tidak ada yang pernah mau dekat sama dia, tiba-tiba Yesus ulurin tangannya. Wow, rasanya kayak gini. Wow, Yesus, really? Nggak ada orang yang mau dekat sama aku, tapi kamu mengulurkan tanganmu buat aku. Hah, Bapak Ibu saudara, bayangin orang ini pertama kalinya dia merasakan ini setelah sekian lama sejak dia diklaim kusta. Setelah sekian lama dia merasakan ini affectionate, sentuhan di jama Yesus. Anda bisa ngebayangin kayak secara jiwa itu kayak wow, aku sampai lupa rasanya how to be touched by someone. Bisa membayangkan Bapak Ibu saudara, kan dia kan terlalu lama diasingkan, sehingga waktu Yesus ngulurin tangannya menjama dia. Bukankah ini kabar baik? Tuhan gak alergi menjama kita, orang yang gak sempurna. Amin. Amin. Hidup kita juga gak sempurna amat, tapi Tuhan gak alergi menjama dan melawat hidup kita. Yang setuju saya katakan yes. Nah Bapak Ibu saudara, tapi perhatikan ini yang menarik ini. Ayat yang ketiga lagi. Aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, jadilah engkau tahir. Sebelum saya mengupas itu, ini pola pikir yang ingin saya ajak kita rubah dulu. Kalau di perjanjian lama, yang bersih menyentuh yang najis, yang mana yang ketularan? Yang bersih jadi najis ya, benar ya? Tapi di zaman Yesus beda loh. Yang najis disentuh sama yang bersih, apa yang terjadi? Yang najis dibersihkan loh. Benar ya? Itu Yesus kita. Nah berarti ini, dia bilang gini, aku mau jadilah engkau tahir. Yesus gak bilang gini, aku mau jadilah engkau sembuh. Dia gak bilang gitu. Yang Yesus bilang ada nih, jadilah engkau tahir. Dalam bahasa Inggrisnya bukan be healed, bukan, tapi be clean. Jadilah engkau tahir. Nah, tahir itu dalam bahasa aslinya punya makna gini, disucikan, dibersihkan, dari hal haram jadi halal, dari najis jadi kudus. Kalau saya boleh bilang ini mujizat luar biasa. Lebih dari kesembuhan, kita tuh perlu disucikan oleh Tuhan. Amin. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Oh Tuhan Yesus sama orang ini dia nggak bilang gini, jadilah sembuh, enggak. Dia bilang jadilah tahir. Artinya apa? Jadilah suci, jadilah kudus. Dari najis jadi kudus. Nah Bapak Ibu saya, Anda perlu nangkep ini. Ini yang Yesus kerjakan dan ini mujizat banget, yang iblis gak pernah bisa lakuin. Lebih dari kesembuhan, kita tuh perlu disucikan oleh Tuhan. Orang sakit, ini saya kasih contoh ya. Orang sakit, walaupun dia tidak sembuh, tapi kalau jiwa dan rohnya disucikan oleh Tuhan, dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Amen. Oh, Anda percaya itu? Amen. Orang boleh nggak sembuh dari sakitnya, tapi kalau jiwa dan rohnya dikuduskan Tuhan, dia tutup mata di dunia, dia buka mata di surga. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Ini mujizat banget. Nah saya berdoa buat opa saya. Saya ingat kita doain dia 1 bulan di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Kita minta Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Usianya 102, tapi semangatnya gede, masih baca Alkitab setiap hari di rumah sakit. Nah kita suruh doa apa coba? Tuhan panggil dia pulang, nggak berani Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin itu doa kita. Doa kita pasti apa? Tuhan sembuhkan dia. Tapi ternyata Tuhan nggak sembuhin. Tapi satu hal pengharapan kita di dalam Yesus. Lebih dari kesembuhan, Yesus kasih kita penyucian. Walaupun opa saya, dia tidak disembuhkan secara fisik, tapi hidupnya sudah disucikan oleh Tuhan. Dia tutup mata di dunia, dia buka mata di surga bersama Tuhan. Kita semua juga gitu Bapak Ibu saudara sekalian. Lebih dari kesembuhannya, kita perlu disucikan oleh Tuhan. Dan itu mujizat yang uang tidak pernah bisa beli. Sorry ngomong, siap-siap ini ya. Kalau cuma sakit sembuh, dukun bisa. Benar gak? Dukun bisa. Tapi dosa diampuni dan disucikan, iblis tidak bisa.
hanya Tuhan Yesus kita yang bisa Amin. lakukan. Saudara beri tepuk tangan ya. Bapak, ini penting banget. Nih saya kasih contoh lagi. Kalau cuma miskin jadi kaya, pesugihan bisa nggak? Bisa. Bisa. Gak perlu Yesus. Lebih banyak orang ikut Yesus jauh lebih kaya kok, benar nggak? Hah? Banyak orang nggak ikut Yesus jauh lebih kaya kok. Berarti apa? Ikut Yesus bukan tentang hanya sekedar berkat loh. Tapi ini loh, Bapak Ibu saudara sekalian, hati yang pelit jadi berkemurahan. Itu iblis tidak pernah bisa bikin. Hanya karya Roh Kudus yang bisa merubah itu dalam kita. Yang sudah saya katakan yes. Nah, oleh sebab itu lebih dari kesembuhannya, kita perlu apa? Disucikan. Nah, makanya gini, nggak jarang waktu saya berdoa buat orang sakit, apalagi kalau sudah kritis. Dan ini pengalaman saya sebelum saya berangkat ke Amerika. Kawan saya, satu komsel saya, kita punya kelompok sel, itu usia 39 tahun aja. Dia baru berpulang kepada Tuhan di surga. 39 tahun. Ini yang menarik. Tanggal 1 Oktober kemarin, kita masih outing di sebuah kafe di Surabaya. Tanggal 2 dia divonis kanker stadium 4. Dia masuk ke rumah sakit tanggal 3. Sejak itu nggak pernah ketemu lagi. Karena dia kena kanker. Wah, kita tiap hari berdoa. Apalagi saya merasa gini, ini orang baik loh Tuhan. Saya doain dia tiap hari, Tuhan tolong kasih kesembuhan. Anaknya masih usia 3 tahun. Tuhan tolong kasih kesembuhan. Tapi waktu itu hari itu dikabarin, your brother pass away. Kita panggil dia brother ya. Dia orang Hongkong asli. Wah, dia udah pass away. Waduh, saya nangis. Tapi di situ saya dikuatin Tuhan. Walaupun dia nggak sembuh secara fisik, tapi jiwa dan rohnya udah disucikan Tuhan, milik Tuhan selama-lamanya. Dia ninggalin rumah di dunia, dia masuk rumah Tuhan di sorga. Kita semua juga gitu. Nah, banyak orang kenapa hanya cari mujizatnya, tapi kelewatan ngalamin disucikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang ketiga, ini menarik. Ayat yang keempat dibilang gini. Ada brother ayat yang keempat. Yes. Nah, ayat yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya gini, ingatlah, kita baca sama-sama ya, 2, 3, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Loh, kita kan bertanya gini, kenapa ya Tuhan ya, kok sama Yesus nggak boleh cerita-cerita, kenapa? Kenapa ya? Dan ini kejadian kan bukan sekali ya Pastor ya. Beberapa kali di Alkitab, kalau kita lihat sebelum salib, beberapa kali Yesus nyembuhin orang, Yesus bilang gini, jangan bilang-bilang. Walaupun akhirnya orangnya bilang-bilang, gitu kan? Nah, kenapa kok sama Yesus suruh rahasiakan ini? Kenapa? Ini penting sekali buat fondasi iman kita semua, ya. Ini penting karena gini Bapak Ibu saudara sekalian. Di zaman itu Yesus tidak mau dikenal sebagai figur politik hebat, dia tidak mau. Makanya dia lahirnya di kandang di Bethlehem sebagai anak tukang kayu, bukan anaknya pemerintahan Roma. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Makanya dia ambil form yang simple. Dia nggak mau dikenal sebagai politik figur yang powerful, nggak mau. Nah, kemudian juga gini, waktu dia udah nyembuhin, dia bilang gini, jangan ngomong-ngomong. Kenapa? Karena dia juga nggak mau dikenal sebagai penyembuh aja di zaman itu, di momen itu. Tujuan dia apa? Siap-siap, ini penting sekali. Tujuan Tuhan, dia mau jaga pesan utamanya adalah ini. Aku datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara. Makanya gini, sebelum salib dia bilang gini, jangan bilang-bilang. Tapi setelah salib, semua yang ngalamin mujizat disuruh cerita semua. Tujuannya supaya satu, dia jaga pesannya, bahwa dia lebih dari seorang penyembuh. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Lebih dari sekedar politik figur, dia Tuhan dan Juru Selamat. Lebih dari sekedar pemberi berkat, dia Tuhan dan Juru Selamat. Saudara nangkep nggak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena gini, ini banyak orang Kristen nggak nangkep. Kalau kita hanya terima Yesus sebagai Tuhan pemberi berkat, maka Anda udah kaya, Anda pasti lupain Tuhan. Benar nggak?
Karena apa? Cuma pemberi berkat, udah dapat berkat ya udah thank you go away. Kalau dia hanya pemberi berkat, mohon maaf ya. Kalau mujizat hanya sekedar apa yang kita minta itu dijawab, mohon maaf ya. Kalau buat orang Amerika gini, udah dapat surat, ya udah lupa Tuhan dia. Benar nggak? Kalau dia hanya sekedar pemberi berkat, mohon maaf. Anda dapat your American dream, big house, nice car, great food, great life, forget your God. Benar nggak? Karena dia cuma pemberi mujizat atau pemberi berkat. Tapi kalau dia Tuhan dan Juru Selamat, Anda mau diberkati Tuhan berapapun besarnya, dia tetap Tuhanmu dan Juru Selamat. Amen. Oh ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Anda tidak akan pernah meninggalkan dia. Doa dijawab apa tidak dijawab, dia tetap Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau dia lebih dari sekedar penyembuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang gini, aku kalau doaku dijawab ya, mamaku sembuh, aku ikut Yesus. Kalau mamaku nggak sembuh, ya aku pikirin lagi. Wow, just go to dukun aja. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau dia Tuhan dan Juru Selamat kita, sembuh atau tidak sembuh, dia tetap Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini penting banget dalam landasan iman Kristen kita. Karena kalau enggak, kita hanya di service. Oh, doaku dijawab, Tuhan kok baik. Doa nggak dijawab, Tuhan kok engkau nggak baik. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi apapun kondisinya, selama kita mengerti ini, kenapa Yesus suruh rahasiakan? Karena dia nggak mau cuma dikenal sebagai penyembuh, dia mau dikenal sebagai ini loh, Tuhan dan Juru Selamat. Saya kasih contoh ya, pernah ke Israel, yang pernah ke Israel? Wow, Tante udah pernah ke Israel. Udah pernah ke Kapernaum ya. Di Kapernaum itu dikatakan itu mujizat Yesus terbanyak di sana. Tapi pertobatan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat paling kecil di sana. Di Alkitab dibilang ini, Kapernaum, nanti di hari penghakiman bebanmu itu akan lebih berat dari bebannya Sodom dan Gomora. Gila apa Tuhan, Sodom dan Gomora kurang gila ya? Kurang kencang lagi kekejamannya atau kemurtadannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sodom dan Gomora murtad luar biasa. Tapi masih ada pertobatan lebih banyak daripada di Kapernaum yang lihat mujizat banyak tapi nggak ngalamin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara. Sama orang Kristen itu banyak kayak gitu, ngalamin banyak mujizat tapi belum tentu menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Wah, kalau ngalamin mujizat, Tuhan baik, Tuhan baik. Begitu gak ada mujizat, coba kita cari jalan yang lain. Gak apa-apa, yang penting ya supaya kita gak bangkrut. Ya ikut Yesus tambah bangkrut, ya kita cari jalan yang lain aja. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Berarti apa? Dia bukan Tuhan dan Juru Selamatmu, dia baru hanya pesugihanmu. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, kenapa Yesus suruh kasih ini rahasia? Sebelum salib, dia gak mau orang untuk melihat dia hanya sebagai penyembuh. Tapi setelah salib dia bilang, kasih tahu semua orang supaya tahu ini Tuhan dan Juru Selamat yang juga bisa mendatangkan kesembuhan buat kita semua. Nah, aplikasinya apa? Kalau kita sudah belajar ini, apa yang harus kita perbuat di hidup kita? Prakteknya apa? Besok kita masuk ke hidup sehari-hari, sebagian Anda kembali kerja, sebagian Anda kembali ke realita. Dengan pelajaran ini, apa yang bisa kita lakuin? Aplikasinya apa? Ini aplikasinya buat hidup iman kita. Yang pertama adalah gini, yang pertama, minta Tuhan bikin kita nyaman sama kehendaknya. Saya mau tanya, seberapa nyaman kita dengan kehendak Tuhan? Kalau orang ini tadi dia bilang gini, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Alias gini, aku tahu Yesus bisa nyembuhin. Bukan cuma tahu, aku percaya Yesus bisa nyembuhin. Bukan cuma percaya, aku mohon Yesus menyembuhkan. Tapi Tuhan, yang terbaik kehendakmu, yang terjadi. Nyaman gak kita dengan kehendak Tuhan? Kalau masih kuat, masih gagah,
rasanya kayak kehendak Tuhan nanti aja ya. Makanya orang Kristen yang muda-muda paling susah untuk doa gini, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Jadilah kehendakmu dalam hidup, itu susah banget. Karena kita kan maunya kehendak kita, plan kita, ambisi kita. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada ya Indonesian Dream ya. Kalau di Amerika kan ada ya American Dream. Wah, Anda membayangkan Tuhan ini loh kehendakku Tuhan, American Dream. Dan segala sesuatu yang menyangkut ke sana, wah, your blessing, your favor, wah rasanya itu kayak gitu banget gitu. Nah, pertanyaan seberapa nyaman kita dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah gini, simple aja. Undang dia, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Karena lebih dari kesembuhan, kita ini perlu disucikan oleh Tuhan. Orang yang mengalami kesembuhan tanpa disucikan tetap gak bisa dekat Tuhan kok. Disembuhkan tapi gak disucikan, gak dikuduskan, gak bisa connect lagi dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Disucikan, dikuduskan, yang membuat kita bisa jadi apa? Anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. So hari ini, kalau Anda cuma datang sebagai orang yang Tuhan itu penjawab doa aja, kalau Anda cuma cari Yesus sebagai pemberi berkat aja, kalau Anda cuma cari Yesus hanya sebagai pemberi kesembuhan, please jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia lebih daripada itu semua. Urusan memberkati, dia Bapa Yehova Jireh yang sangat ngerti mencukupkan Anda dan saya dan menyediakan buat kita semua. Yang setuju dengan saya katakan yes. So jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, simple aja. Seperti orang kusta ini, dalam kondisi lonely, hopeless, gak punya pengharapan, rasanya kayak hidupnya tinggal nunggu mati, dituntun kepada kematian. Tapi di momen itu dia beranikan diri datang sama Yesus. Dan ini yang ketiga yang bisa kita lakuin. Apapun yang Anda rasain hari ini, Tuhan aku gak pantas, Tuhan aku gak layak, jangan makin jauh sama Tuhan. Dekati Tuhan, dekati dia. Ini yang kadang membuat saya itu kadang sedih. Ada orang yang bilang, pastor saya gak ke gereja dulu ya. Kenapa? Ya rasanya saya lagi jauh aja sama Tuhan. What? Kalau kamu lagi merasa jauh sama Tuhan, please know, Tuhan gak pernah jauh dari kamu. Yang setuju dengan saya katakan yes. Makin dekat aja sama Tuhan, jangan makin jauh. Kayak orang kusta ini, dia deketin Yesus, dan Yesus ada untuk mau didekati kita semua. Kadang ada orang gitu, pastor saya nggak pelayanan dulu ya. Kenapa? Karena saya lagi dingin. What? Oke, yang pertama kalau kamu kedinginan pakailah jaket. Tapi kalau kamu udah pakai jaket tetap kedinginan, dekatlah sama Tuhan. Biar api Tuhan yang membuat jiwa kita menyala-nyala. Bapak Ibu saudara, kadang orang itu, aduh saya sedih banget. Ya pastor saya nggak ke gereja dulu ya. Kenapa? Ya lagi bertubi-tubi masalah. Justru dekati Tuhan, bawa masalahmu. Dia yang kasih kamu kemenangan atas semua masalah. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Ya pastor saya nggak datang dulu ya. Kenapa? Ya lagi malas. Fair enough. Justru itu dekat lama Tuhan. Dia kasih kita gairah yang baru. So Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini saya nggak akan panjang lebar. Tapi kalau saya boleh akhirin, Yesus sendiri, dia menyerahkan dirinya untuk menjadi nyaman dengan kehendak Bapa. Di Getsemani 3 kali dia doa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. 2 kali dia doa, kalau boleh cawan ini lalu, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Bahkan salah satu doanya dia bilang ini, kalau boleh ini dilewatkan, tapi kalau aku harus meminumnya, meminum cawan ini, biar kehendakmu yang jadi. Saya cuma berdoa malam hari ini, kita semua jadi nyaman dengan kehendak Tuhan terbaik buat hidup kita. Saya yakin kalau Anda nikmati kehendak Tuhan yang terbaik, you get comfortable with it, and you know it's God's best friend. Yang terbaik dari Tuhan buat hidup kita, benar gak sih?
Mungkin Anda, ini kehendak Tuhan buat Anda di Amerika, so be it. Enjoy it. Bagi saya, kalau panggilan saya di Indonesia, kehendak Tuhan saya di Indonesia, be comfortable with it. Karena dimanapun kita berada, yang penting Tuhan bersama kita. Itu sempurna buat kita. Yang tujuan saya katakan yes. Saya mau tutup dengan gini. Tahun 2006, saya itu masih muda sekali. Kalau Anda pikir saya muda hari ini, tahun 2006 saya jauh lebih muda lagi. Of course lah ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tahun 2006 finish sekolah Alkitab saya. Kita dari Kanada bawa semua koper lewat ke LA. Di LA saya berjumpa dengan satu om. Dia bilang gini, ini pertama kali saya berjumpa dengan dia karena ini kawan ayah saya. Waktu kita salaman dia bilang gini, dia pegang tangan saya gini, kamu ini jawaban doa saya. Wah, saya gitu, jawaban doa apa om? Jangan-jangan dia cari mantu gitu ya. Jawaban doa apa om gitu. Saya berdoa pendeta second generation yang bisa menjembatani anak-anak Indo yang lahir di sini. Waktu saya lihat kamu, Tuhan bilang di dalam roh saya, kamu orangnya. Wah, saya gitu, saya sih nggak pernah mikir itu sama sekali. Tapi coba saya doakan. Saya doakan loh. Jadi 3 hari 4 hari itu kita di LA, saya doa tiap hari. Maunya jalan-jalan dikasih beban doa, kan nggak enak kan? Jalan-jalan nonton, doa lagi, Tuhan apakah di sini tempat saya, mungkin gitu. Jalan di pantai gitu ya, Tuhan apakah di sini. Pokoknya mau balik banget lah, suruh doa-doa gitu. Tapi saya doa 4 hari itu, Tuhan masa ini jalan Tuhan. Kalau iya, let me know. Kalau enggak, Indonesia. Setelah 4 hari saya tanya papa saya minta dia doa. Gimana Pak? Indonesia. Saya tanya om saya semua pendeta, termasuk Bu Lois dan Pak Filipus ikut waktu itu. Saya minta dia tolong mendoakan saya tanya, gimana Indonesia? Saya pun berdoa, kok nggak ada ya tanda-tanda Amerika, mungkin saya mimpi makan pie atau Turki itu nggak ada, Bapak Ibu saya nggak ada. Padahal itu kesukaan saya gitu. Nah, waktu saya itu nggak ada. Akhirnya saya bilang, om sorry, thank you for your generosity. Dan dia udah bilang, kalau kamu oke, semua koper kamu tinggal, apartemen aku cariin, mobil aku sewain. Kalau mau S2 lanjut, langsung kita bisa bantu register. Ayolah dia bilang. Tapi momen itu Kak, Indonesia. Ya udah, Indonesia, that's it. Dan sejak itu kita pulang. Dan yang paling penting Bapak Ibu saudara sekalian, yuk kita jadi nyaman dengan kehendak Tuhan buat hidup kita. Karena dimanapun kita berada, if you are called here, so be it. Get comfortable with it. If I'm called for Indonesia, so be it. Let's get comfortable with His best plan buat setiap kehidupan kita. Amin. Anda diberkati malam hari ini. Ya, diberikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ini saya tutup dengan doa malam hari ini ya. Sebelum kita menutup dalam doa, boleh pejamkan mata kita bersama. Saya mau ambil momen ini bagi Anda yang menonton online ataupun di onsite di tempat ini. Kalau Anda adalah orang yang mungkin selama ini Yesus hanya pemberi berkat, Yesus hanya penjawab doa, Yesus hanya pemberi kesembuhan. Malam hari ini Yesus mau Dia jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau selama ini adalah orang yang mikir, ya aku yang penting cuma dapat berkat, diberi berkat. Ya yang penting profit terus bersama Yesus. Bapak Ibu saudara, Dia mau lebih daripada itu. Dia mau jadi Tuhan dan Juru Selamat. Malam hari ini saya mau kasih kesempatan. Kalau Anda belum pernah undang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh gak ada yang online, ada yang onsite, letakkan tangan kananmu di dadamu dan bilang, Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Karena di momen itu hidupku disucikan, surga itu milik kita selama-lamanya. Mari kita mendoakan doa ini bersama-sama seluruh ruangan ini. Tuhan Yesus, ini hidupku. Aku buka hatiku lebar-lebar. Aku undang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhanku, jadilah Juru Selamatku.
mulai hari ini sampai selama-lamanya, aku milik Tuhan. Surga kekal itu jadi bagianku. Di dalam nama Yesus, kemudian berdoa ini, berikan tepuk tangan bersama-sama semua. Thank you Tuhan. Satu hal yang saya mau doakan buat kita semua, Tuhan, kami berdoa, jadikan kami nyaman dengan kehendak-Mu, karena kami tahu kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Kami terbatas, Engkau tidak terbatas. Kami manusia biasa, Engkau Tuhan luar biasa. Kami ciptaan, Engkau pencipta. Kami tidak tahu hari esok, Engkau yang tahu masa depan kekal. Kami berserah sama Tuhan sepenuhnya. Bawa kami kepada rencana terbaik-Mu, biar hidup kami menggenapkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang terima doa ini bersama kita berkata, amin, 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 amin. Thank you semuanya buat kehormatannya. Thank you Pastor Benny for the honor. Ya, saya kembalikan ke Pastor Benny. Yes, ya. Thank you. Ini satu lagu yang tadi Pastor. Oh siap, saya lagu yang serupa denganmu ya. Karena itu esensi hidup kita ya. Kalau Tuhan kasih kita duit $1 juta, tujuannya apa? To be more like Jesus, right? Kalau $1,000, to be more like Jesus. Amin. Kalau Tuhan kasih kita sembuh, tujuannya apa? Be more like Jesus. Apapun yang Tuhan kerjakan, be more like Jesus. Boleh saya undang kita berdiri bersama-sama? Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang berbesar di dalam segala perkara hidupku. Dalam